طوبى للعبد إذا تنبى رمضان تجلى وابتسما طوبى للعبد إذا تنبى رضى مولاه بما تزما طوبى للنفس بتقواها. Sore-sore ke rumah Yogi. Di rumah Yogi membeli ikan. Di bulan Ramadan yang berkah ini, Marilah kita perbanyak kebaikan. perbanyak kebaikan dengan cara apa? Dengan cara menjawab salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaihi siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul a'lam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana abduhu wa rasuluhu ashraful anam. Wa ala alihi wa sahbihi ba'dul kiram, amma ba'du. Para dewan juri yang arif lagi mulia, serta sahabat takwa dimanapun Anda berada. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintainya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan-keutamaan yang bisa diambil untuk kehidupan kita. Maka dari itu, kami dari Konsulat IPAKB akan menampilkan syarhil Quran yang berjudul Keutamaan Bulan Ramadan. Sahabat takwa dimanapun Anda berada, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh ampunan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, bulan yang lebih mulia dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Di bulan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan setiap amal perbuatan yang kita perbuat berkali-kali lipat. Di bulan inilah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka selebar-lebarnya pintu syurga dan menutup serapat-rapatnya pintu neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi, إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. Jika tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka dan pintu-pintu neraka akan ditutup, serta setan-setan akan dibelenggu. bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bahkan orang yang berpuasa di bulan Ramadan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab suci Al-Quran. Turunnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan pembeda antara hak dan yang batil sebagai tuntunan hidup mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Hamba berlindung kepada Allah dari usikan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim itu diturunkan pada permulaan Ramadan, dan kitab Taurat diturunkan pada tanggal 6 Ramadan, dan kitab Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, serta Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Di ayat yang sama, pada kata bayinatin, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk-petunjuk untuk membuktikan kebenaran, berupa hidayah yang menentang kesesatan, petunjuk pada jalan yang keliru, dan pembeda antara hak dan yang batil. Di bulan Ramadan inilah juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa. Tidak seorang pun dari mereka boleh meninggalkannya kecuali dengan uzur tertentu. Berpuasa telah menjadi suatu hal yang terus-menerus dilakukan sejak umat terdahulu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dan Maha Suci dengan segala firman-Nya. dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya berpuasa pada permulaan Islam sebagaimana berpuasa umat-umat terdahulu, yakni setiap bulannya dilakukan selama 3 hari. Hal ini menurut pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Puasa demikian terus dilakukan sejak zaman Nabi Nuh alaihi salam hingga Allah Subhanahu wa taala menasakhnya dengan puasa Ramadan pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat takwa dimanapun Anda berada, berpuasa tidak lain dan tidak bukan kita hanya mengharap ridha dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hal inilah niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan segala dosa-dosa kita yang telah lalu dan yang akan datang. Di bulan Ramadan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak amal soleh, Perbanyak tadarus Al-Quran, dan memperbanyak berbuat baik kepada sesama manusia. Janganlah kita menyia-nyiakan bulan Ramadan begitu saja, karena betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Katanya berpuasa, hobinya ngomongin tetangga. katanya puasa, bahasanya nggak dijaga. Katanya puasa, tontonannya ada-ada aja. Sahabat takwa dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh keberkahan ini.
Karena bisa jadi bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir yang bisa kita rasakan di dalam hidup kita. Pagi-pagi ke rumah Angga. Di rumah Angga membeli mangga. Mohon maaf tidak bisa lama-lama. Karena masih banyak panggilan di luar sana. Kami dari Konsulat IPA KB memohon maaf jika terdapat kesalahan karena manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.